Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di atas bis Transjakarta dari arah Glodok menuju ke Jakarta Kota. Di bagian dalam dari panel-panel yang ditutup di sepanjang jalan pintu besar selatan dari arah Glodok di sini, kita dapat melihat lebih jelas pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung karena MRT Jakarta Fase 2A merupakan salah satu infrastruktur untuk transportasi yang ditunggu oleh masyarakat Jakarta. Di dalam dari panel yang ditutup ini ataupun di pagar terdapat banyak kendaraan-kendaraan berat serta truk-truk yang membawa material-material, kemudian juga bahan-bahan yang diperlukan untuk konstruksi pembuatan stasiun kota MRT Jakarta Fase 2. Nah, nama stasiunnya adalah Stasiun Kota. Berbeda dengan stasiun KAI Jakarta Kota. Dari sisi atas ini image-nya diambil dari media sosialnya MRT Jakarta, bisa dilihat di sana lebih detail. Di sini kita melihat proses-proses pekerjaan yang berlangsung, yaitu pembuatan struktur roof slab. Ini adalah pembuatan bagian atas atau lantai atas dari tutup stasiun, ya, biasanya itu di beton. Namun pada tahap awal ada ditaruh lempengan besi seperti itu sebagai lantai untuk menjadi alas di mana pekerjaan-pekerjaan di bawahnya dapat dilakukan terlebih dahulu. Proses pekerjaan yang ada di sini biasanya agak butuh waktu lebih lama dikarenakan adanya penemuan-penemuan sejarah di bagian bawah tanah yang digali. Ada beberapa lantai yang akan dibangun sampai ke bagian dasar dari stasiun kota ini, dan nanti yang paling bawah akan dipergunakan untuk persiapan penempatan TBM ataupun tunnel boring machine, ya. Nantinya akan digali terowongan dari sini sampai ke stasiun Glodok. Stasiun Glodok ternyata berada cuma ratusan meter dari area ini. Baik, untuk lebih dekat kita akan melihat dari pinggir jalan pintu besar selatan. Jalannya cukup mulus sekarang karena sudah diaspal baru nampaknya. Lalu di depan kita ini ada satu model ekskavator yang memiliki bucket di ujungnya. Modelnya seperti ini. Ini adalah ekskavator clamshell, ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi kayak pengerukan yang bisa ada cakarnya, nanti akan diambil tanahnya dan dibawa ke atas. Lalu dengan hidroliknya dimasukkan atau di loading ke truk-truk yang dipersiapkan di sekitar sini. Kemudian begitu lagi dimasukkan ke dalam tanah, ditekan dan diambil. Nah, ini memang proses-proses yang dilakukan untuk menggali dari area stasiun karena di samping kiri kanannya sudah ada di wall atau dinding stasiun yang sudah disiapkan sebelumnya, dan di bagian atas, ya, agar bisa digali namun dapat dilewati, ditaruhlah besi-besi, plat-plat besi di atas rangka-rangka baja yang disusun. Nah, plat-plat besi tersebut, ya, cukup kuat untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, termasuk juga kendaraan-kendaraan untuk konstruksi seperti ini, ya, alat-alat berat. Di sini ada pumping truck, ya, di depan kita yang warna merah ini adalah rangka dari hidroliknya yang akan menyalurkan semen, biasanya adukan semen material untuk ngecor dari sebuah truk, ya. Kita masih bisa lihat di sana si ekskavatornya. Nah, jadi biasanya yang clamshell itu untuk area yang lurus langsung ke bawah, ya, karena kalau memakai yang tangan panjang itu membutuhkan space lebih banyak, ya. Kalau itu kan lebih sedikit, lebih space kecil pun dia bisa langsung tarik, keruk dan naikkan serta di loading. Nah, area ruko-ruko yang ada di samping dari jalan pintu besar selatan ini kalau kita lihat memang sudah lama tidak aktif, walaupun di sini tulisannya kaya atau rich, namun tokonya sudah tidak buka, ya. Di bagian dalam itu ada truk molennya, dan dari hasil truk molen tersebut, nah, seperti ini dimasukkan ke dalam area yang akan dicor. Dari truk molen dipompa menggunakan tadi yang warna merah, dan ada pipanya sebenarnya di dalam situ, langsung nanti materialnya mengalir ke arah area-area yang dicor yang sudah digali misalnya. Karena pembuatan di lantai atas ini roof slab namanya,
Saat ini masih menggunakan plat-plat baja yang disusun. Biasanya juga ada yang plat beton seperti ini. Tapi itu akan sangat mudah dipindah-pindahkan, terutama untuk proses pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi ada rangka-rangka baja yang disusun, nanti di atasnya dipasang plat-plat seperti ini. Ini nampaknya terbuat dari beton ya, karena beberapa lokasi kita lihat dari baja plat-platnya. Seperti yang ada di Jalan Tamrin. Nah, ini sangat memudahkan pekerjaan konstruksi karena tidak langsung dicor semua, mengingat area bawah itu belum semuanya digali. Kalau tidak salah seperti itu. Mohon koreksi dan juga input dari teman-teman yang di MRT Jakarta atau juga dari konstruksi. Kekuatan dari plat-plat beton atau baja yang ada di sini ya paling tidak bisa menahan ekskavator, kemudian juga tadi ada truk molen, pumping truck, kemudian lagi mungkin ada rotary drill ya, yang alat-alat berat yang untuk menggali, yang modelnya kayak ulir seperti itu yang kita lihat di beberapa lokasi. Cukup luas memang area yang ditutupi di sini, area stasiun kota dari MRT, dan jalan pintu besar selatan ini hanya disediakan untuk satu lajur, itu pun juga hanya untuk bis Transjakarta di dua sisi. Kita memang menggunakan bis Transjakarta di sini selain untuk transportasi dari Glodok ke Jakarta Kota, kita dapat melihat lebih jelas proses yang dilakukan di bagian dalam area yang ada di sepanjang pintu besar. Nah, di depan dari stasiun Jakarta Kota KAI, di sana kan tadinya adalah bekas dari halte Transjakarta Kota, namun haltenya sudah berpindah ke sana. Ya, dan sekarang area yang lama itu dalam tahap pekerjaan ya, drilling juga sama, karena di sana sudah ada tadi ekskavator yang clamshell juga. Nah, secara keseluruhan ternyata di akhir Oktober sudah 40,45% ya progres dari stasiun CP203 lebih tepatnya, yaitu dari Glodok dan Jakarta Kota. Baik, untuk jalur MRT Jakarta ya, kalau kita lihat lagi di sini yang warna biru ini adalah jalur yang sudah selesai dan diharapkan juga bisa selesai yang jalur dalam tahap pembangunan. Yang warna biru terbentang dari arah Lebak Bulus melewati area Fatmawati Panglima Polim Sudirman, Sisingamangaraja Sudirman, terus ke arah Tamrin. Nah, ini yang kuning yang sedang lagi dibangun dari arah Bundaran HI, terus nanti akan menuju ke stasiun Tamrin, di mana Tamrin akan menjadi titik pertemuan jalur MRT Barat Timur ya, West East, kemudian diteruskan ke Monas, ke Harmoni sampai ke HI itu masuk CP201 atau kontrak package pertama, kemudian Harmoni ke Sawah Besar, Mangga Besar, lalu ke arah Glodok, dan ini masuk ke CP202. Sedangkan Glodok sendiri dengan stasiun MRT Kota akan masuk ke CP203 yang sedang dikerjakan saat ini. Nah, untuk tunnel boring machine sebenarnya sampai ke Harmoni sudah selesai dan sudah dilepas rakitannya dan sedang disiapkan untuk bisa dibawa ke stasiun kota ini. Arus lalu lintas dikarenakan tadi hanya bisa lewati Transjakarta, dibelokkan ke arah Jalan Glodok Pancoran kalau dari selatan, sedangkan dari utara masuk ke Pinang Sia. Ini stasiun kotanya ya. Panjang dari stasiun ini kurang lebih 400 meter dan sampai ke sini. Nah, ini tadi adalah halte Transjakarta di depan dari stasiun Jakarta Kota KAI, yang sekarang halte itu sedang ditutup dan dikerjakan stasiun MRT Kota. Kemudian untuk fase berikutnya dari arah kota, MRT Kota akan ada jalur menuju ke arah Ancol, dan ini targetnya masih di 2032. Di Ancol sendiri akan ada depo MRT yang saat ini hanya ada satu, yaitu di Lebak Bulus. Baik, kenapa Jakarta Kota disambungkan dengan MRT Kota? Dikarenakan memang stasiun KAI Jakarta Kota adalah stasiun yang sudah cukup lama dan cukup banyak para penumpang yang turun di sini karena merupakan stasiun akhir KRL yang ada di Kota Tua.
termasuk yang dari arah Bogor yang saat ini langsung, yang dari arah Bekasi biasanya akan memutar terlebih dahulu Kampung Bandan baru naik lagi ke arah Jakarta Kota sendiri. Nah, revitalisasi terhadap stasiun, halaman stasiun lebih tepatnya, area masuk di sini trotoarnya jauh lebih lebar dan bagus, kemudian ada shelter juga. Hanya saja memang ada kendaraan-kendaraan angkutan umum yang parkir di sana ya. Mudah-mudahan ada satu lokasi khusus bagi angkutan-angkutan tersebut ya, menunggu penumpang. Ini saluran airnya, nampaknya satu dari tutup saluran air betonnya agak lepas ini ya. Baik, untuk lebih detail kita akan melihat pekerjaan yang ada di dalam dari area yang ditutup di stasiun Jakarta Kota ini untuk stasiun MRT Kota. Tapi mohon dibedakan antara MRT Kota dengan Jakarta Kota KAI ya, karena itu dua stasiun yang berbeda. Tadinya untuk bisa mengakses halte Jakarta bisa lewat tadi yang ruangan kaca. Baik, tidak banyak pekerjaan di seluruh area yang ada di dalam kawasan yang ditutup ini dengan panel-panel. Hanya ada dua alat berat ya. Di sini ada eskavator yang model clamshell, yang tadi model kerukan, model dijepit lalu dinaikkan ya, seperti ini nih. Kemudian ada satu ekskavator di sana yang warna merah yang biasa sedang melakukan pengerukan. MRT Jakarta sendiri itu bekerja sama dengan JICA atau Japan International Corporation Agency, dan Indonesia mendapat pinjaman ya dari Jepang dalam hal ini. Kurang lebih untuk MRT Jakarta fase 2A ini adalah 25 triliun dengan jarak sebenarnya 5,8 km, taruhlah 6 km, maka per kilometernya cukup mahal memang, yaitu kurang lebih 4 triliunan ya. Jadi 25 triliun ya biaya keseluruhan untuk pembangunan MRT fase 2A. Nah, area di depan dari stasiun KAI Jakarta Kota sebagiannya tentu ditutup karena pengerjaan ini. Sebagian yang lain tetap dibuka untuk keperluan masyarakat ya, lalu lalang masuk ke area stasiun ataupun menuju ke kawasan-kawasan yang sangat bersejarah di sini. Gedung-gedung tua bekas dari gedung-gedung Hindia Belanda seperti yang ada di depan ya. Kemudian di samping ini adalah cagar budaya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia untuk tetap dipelihara, kemudian direstorasi dan dijaga. Baik, ini adalah area perempatan antara tadi Jalan Pintu Besar, kemudian ke sana Mangga 2, belakang ASMK, ke kiri kita ya, masuk ke dalam ini menuju ke arah Kota Tua. Area ini ditutup ya untuk beberapa kendaraan karena hanya boleh lewat adalah Transjakarta. Kita akan menyusuri Jalan Pintu Besar Selatan ya, melihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di area konstruksi MRT Jakarta stasiun kotanya. Walaupun jalan pintu besar itu ditutup, namun beberapa kendaraan pribadi juga ada yang lewat ya, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Kemungkinan adalah para penghuni ataupun juga para pekerja yang ada di bagian sana. Kita akan menyeberang. Mudah-mudahan dengan adanya stasiun, kemudian area ini menjadi rapi, kabel udara yang menjuntai di sini dapat masuk ke dalam tanah, ada saluran khususnya ya, sehingga area kota ini menjadi tertata. Mengingat area ini kalau misalnya menjadi bersih ya, seperti ini kan atapnya sudah mulai, plafonnya ya sudah mulai rusak. Nah, kalau ini bersih, rapi, kemudian jalannya enak, mungkin akan mirip dengan kawasan-kawasan yang ada di luar negeri yang bagus-bagus seperti itu. Gedung-gedung yang tidak dijaga, kemudian tidak ditinggali ya, biasanya tangan-tangan ataupun seniman-seniman jalanan yang
tidak punya tempat untuk berkreasi, menghabiskan piloksnya berada seperti di samping, malah menjadi seperti vandalisme begitu. Uniknya di jalan sepanjang pintu besar selatan ini ya terdapat banyak pedagang-pedagang, mulai dari yang pedagang batu cincin, pedagang ada yang melukis ya, dan juga pedagang makanan minuman ada di sepanjang jalan ini. Sebenarnya trotoarnya sudah lebih baik ya, walaupun ada beberapa yang rusak, hanya saja kotor nampaknya. Di sini kadang-kadang nih para pedagang kadang-kadang ya ada beberapa pedagang yang bersih, ada yang kadang-kadang itu dibuang aja airnya, minyak dan lain-lain bekas dari masak-memasak, mencuci-mencuci. Makanya si trotoar itu menjadi kotor ya. Baik, keseluruhan area yang jelas di sini dikasih pagar dengan menggunakan barrier beton. Kemudian di bagian atasnya ada panel. Di sini ada tulisan-tulisan JICA, Jaklingko, kemudian MRT Jakarta, ada Utama Karya di situ ya. Ini adalah stakeholder ataupun perusahaan-perusahaan yang semuanya ikut dalam proses konstruksi dari MRT fase 2A tersebut. Targetnya adalah di 2029 ya untuk sampai Jakarta Kota di sini. Sedangkan untuk sampai ke Harmoni itu adalah 2027. Walaupun kalau kita lihat lebih detail dan lebih banyak ke progres-progres yang dibuat dari Tamrin, Bundaran HI, Tamrin, kemudian sampai ke Monas dan Harmoni, nampaknya itu sudah 60-70, mungkin 60% lebih ya. Hanya saja secara paket, karena itu satu paket yang sudah hampir benar-benar siap, yang kita lihat adalah Bundaran HI ke Monas. Namun tadi kembali lagi, karena itu paket pekerjaan CP201, maka harus selesai sampai ke Harmoni, lalu baru bisa dibuka. Ya saat ini, nah seperti ini kan kotor si trotoarnya. Mungkin ya para pedagang di sini ada satu lokasi yang dikumpulkan di sana, jadi lebih mudah dikontrol, dibersihkan bagi para pedagang tersebut. Baik, di bagian bawah ya kita dapat lihat itu adalah lempeng-lempeng baja yang disusun-susun di atas rangka baja yang ditopang oleh sebuah baja, beberapa baja lah di bagian bawah dari dasar dari stasiun ya, baja yang ditanamkan, kemudian ditaruh lagi baja memanjang dan ditaruh lempeng-lempeng ini. Baja yang ditanamkan namanya King Post, sedangkan baja-baja yang memanjang tersebut berfungsi untuk menjadi penyangga lempeng-lempeng baja yang akan dipakai sebagai roof slab ataupun bagian atas dari stasiun yang ditutup ya, penutupnya agar bisa dilewati. Nah saat ini kan kalau kita lihat dilewati oleh kendaraan di bagian pinggir sini, sedangkan di bagian dalam ditaruh alat-alat berat seperti crane yang ada di situ ya. Nih kita lihat nih crane. Jadi memang sangat kuat, sangat kokoh, dan tentunya sesuai dengan standar keamanan sebuah proyek dari konstruksi transportasi lah ya, berkelas dunia harusnya. Gedung-gedung di pinggir jalan sini kalau kita lihat juga ada yang banyak yang sudah tidak aktif ya. Mungkin nanti setelah stasiunnya jadi, gedung-gedung ini mungkin dipugar ya, karena ada beberapa bagian mungkin yang masih bersejarah, tentunya akan menarik untuk dilewati. Ditambah lagi bagi yang ingin dilukis ya bisa juga ke sini. Di beberapa bagian masyarakat menjadikan taman-taman ya dari area yang dilewati. Baik, ini adalah stasiun Jakarta Kota. Kita baru saja turun dari KRL dan di sini memang titik pertemuan dari berbagai jurusan. Tadinya sebelum ada switch over dan juga rute-rute yang sudah dipindahkan, Jakarta Kota merupakan titik terakhir dari KRL yang ada ke arah Kota Tua di sini.
Nantinya dengan adanya MRT, maka masyarakat memiliki pilihan untuk menuju ke Kota Tua ya, dari arah Sudirman. Tadinya mungkin Sudirman akan, kalau naik kereta mungkin akan ke arah Kampung Bandan terlebih dahulu, lalu pindah ke Jakarta Kota, naik yang dari Priok ya. Nah, nanti dari Sudirman tinggal naik MRT, turun di stasiun MRT Kota ataupun turun di Glodok. Di Glodok sendiri juga banyak area-area kuliner ya, khususnya bagi kawasan-kawasan pecinan yang ada di sana. Kemudian juga banyak area-area ataupun bangunan bersejarah, termasuk bangunan stasiun Jakarta Kota ini. Yang kita perhatikan, stasiun Jakarta Kota bangunannya masih sama, masih asli dari sejak zaman Hindia Belanda. Belum ada bangunan baru di sini. Namun nampaknya langkah-langkahnya adalah hanya memugar dan kemudian menguatkan ya dari struktur-struktur, dan tentunya tidak berubah secara bentuk. Di bagian kanan ini adalah ujung-ujung dari rel kereta, dan terdapat di sana semacam penahan ya apabila keretanya melewati area atau relnya bablas si keretanya. Baik, kita sudah berada di dalam stasiun Jakarta Kota. Di sini seperti biasa kita lihat kipas-kipas yang cukup besar ya. Ada juga di Tanah Abang, ada di stasiun Duku Atas. Ini ciri khas dari pendingin udara yang ada di dalam stasiun. Stasiun ini cukup lebar, panjang, dan sangat antik ya kalau kita bilang seperti itu, karena bangunan ini modelnya adalah bangunan tempo dulu lebih tepatnya. Baik, untuk part 2 nanti kita langsung masuk ke MRT Gallery di Jakarta Kota ini dan akan berbicara dengan para petugas yang ada di sana. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.